kembali lagi di Boba Bahasa Broadcast. Kembali lagi bersama saya Lutfi Amalia Adel nih di acara Boba Bahasa Broadcast. Kali ini kita akan ngomongin tentang beasiswa sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Tentunya saya nggak akan bahas ini sendirian karena udah ada tutor-tutor kece dari bahasa.com yang nemenin saya untuk kita bisa sharing-sharing mengenai beasiswa sekolah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Yuk kita langsung kenalan aja sama tutor-tutor dari bahasa.com. Hai Idris. Halo Kalvi. Hai Fajar. Halo. Gimana? How are you guys? Oh, I'm pretty good. I'm extremely doing great. Oh my god, that's Okay. great. And learners, how are you? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, you are doing great. Oke. Nah, kali ini kita mau sharing-sharing tentang yang namanya beasiswa sekolah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tapi nggak hanya itu. Kita juga mau bahas sebetulnya gimana sih pengalamannya, mungkin nggak cuma terkait beasiswa ya, tapi juga untuk di sekolahnya itu sendiri. Nah, menurut narasumber terpercaya dari bahasa.com, kabarnya nih salah satu tutor dari bahasa ini mendapatkan beasiswa LPDP waktu kuliah S2. Keren banget gak sih? Aku tuh dulu ya pengen banget daftar beasiswa tapi gak tahu kenapa gak pernah dapet. Mungkin emang harus bayar sendiri gitu kalau sekolah, tapi gak apa-apa. Nah, ini di sini bahasa khusus mempersembahkan untuk learner semuanya biar bisa mendapatkan pengalaman nih. Jadi tahu kisi-kisinya kalau kamu mau daftar beasiswa. Nah, di sini udah ada Kak Idris yang pernah ngedapetin beasiswa dari LPDP. Gimana Kak Idris? Suasana hatinya, pengalamannya, boleh dong di sharing-sharing. Gimana caranya kamu kok kepikiran buat daftar beasiswa? Waduh, pertanyaannya luar biasa nih. Awal mula dulu, saya ada pikiran untuk daftar beasiswa LPDP khususnya, ya kan? Waktu itu saya itu lebih suka daftar beasiswa yang luar negeri. Oke, Iya. tujuannya kemana tuh dulu? Simple sih, ke India. Wow. Nehi. Iya, ke Caca. India. Itu kenapa India? Gara-gara kamu pengen jadi the next Syahrul kan? Bukan, saya lebih suka budayanya di sana. Oke. Culture, ingin ya setidaknya experience secara langsung di India sana. Nama beasiswanya sih ICCR. Nah, ketika itu sudah masuk level administrasi lolos, kemudian ada seleksi juga sampai di kedutaan di Jakarta, kemudian lolos, tinggal nunggu info dari mana itu, dari kampus yang ada di India. Ternyata tidak diterima, teman-teman saya yang diterima. Nah, saya sangat kecewa sekali. Nah, tapi iseng buka FB, kemudian ada grup scholarship hunter kalau nggak salah. Nah, di situ ada platform semacam informasi terkait beasiswa lainnya, yaitu namanya LPDP. Terus saya ikut seminarnya, nggak ngerti, tapi tetap mencoba untuk mengerti. Coba. Iya kan? Kemudian saya daftar semua, daftar selesai, administrasi lolos, udah terus masuk ke tahap selanjutnya, interview. Insyaallah. Tapi ya, learners pasti pada penasaran kan. Sebetulnya kalau misalnya kita mau daftar beasiswa nih, apa aja syaratnya biar tembus? Nggak cuma tembus administrasi ya, tapi sampai interview. Sampai Cuma kan interview. tahap satunya itu tahap administrasi dulu. Gimana biar bisa tembus Iya. gitu loh. Memang itu sangat cukup krusial sekali di administrasi Iya. itu, karena itu merupakan langkah awal kita untuk mendapatkan scholarship. Nah, bagaimana tanggapan dari Mas Idris? Kenapa kok saya semua ya? Enggak, kalau menurut saya pertama kita harus punya sertifikat bahasa. Kemudian ada juga memperbaiki pengalaman sebanyak mungkin ketika kuliah S1 kalau pengen S2. Kemudian kalau pengen S3 apalagi S2, S1, S2 kalau bisa lebih aktif lagi baik yang off dan on kampus. Nah, itu bisa menjadi salah satu persyaratan ketika
kita kemungkinan besar akan diterima di beasiswa tujuan kita. Atau administrasi seperti itu. Berarti Misalkan kayak sertifikat itu kan banyak ikut seminar internasional ataupun nasional dan seterusnya. Berarti memang kunci pentingnya itu saat kita sekolah di S1 kita harus jadi mahasiswa yang aktif gitu ya, jangan pasif. Karena kebanyakan pemberi beasiswa itu melihat dari sisi kanan kiri, maksudnya dari sisi akademik juga sisi non akademik. Itu kalau pengalaman saya waktu itu kan keterima di LPDP itu saya upload semua sertifikat kurang lebih 50. Kayak gitu. Banyak banget. Kurang banyak ya. Itu sertifikat partisipan. Tapi saya pilih aja kan, daftar udah. Udah dari situ terus imigrasi. Alhamdulillah lolos. Wow, luar biasa. Berarti nih ya, bisa ditarik kesimpulan keaktifan itu menjadi poin penting. Dan kayaknya aku tahu problem aku nggak pernah dapet beasiswa tuh kayaknya memang aku yang kupu-kupu. Pula ya kayak. Iya, soalnya kayak dulu waktu aku S1 tuh ya, kok aku tuh kurang tertarik bersosialisasi banyak dengan teman-teman di kampus. Aku lebih sukanya jalan-jalan di luar kampus gitu loh. Makanya kayaknya itu nih penyebab aku nggak dapat beasiswa. Jadi learners ini penting untuk diperhatikan ya. Kalau misalnya kamu masih kuliah S1 nih sekarang menuju tahun-tahun akhir nggak apa-apa. Berarti PR-nya adalah kamu harus mengaktifkan diri kamu di kegiatan apapun selama kamu kuliah, dapetin sertifikatnya meskipun partisipan kayak yang disampaikan Mas Idris, ternyata itu berguna guys. Jadi perbanyaklah cari ilmu sebanyak-banyaknya dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian nih kan tadi Mas Idris juga kasih tahu kita bahwa sertifikat bahasa itu penting. Penting sekali. Apa aja sih yang sertifikat bahasa yang dimiliki Mas Idris saat itu? Saat itu masih sertifikat TOEFL ITP. Dan itu salah satu persyaratan untuk daftar beasiswa LPDP waktu itu. Jadi meskipun waktu itu TOEFL saya nggak sampai 500, tapi saya coba nekat itu kan daftar udah jalur kalau LPDP itu kan ada 3 jalur. Ada jalur reguler, jalur beasiswa prestasi sama bidik misi. Jadi waktu itu saya ikut jalur beasiswa prestasi meskipun sertifikatnya cuman partisipan. Ada sih cuman juara 3 ini tour guide level universitas di Jawa Timur. Wow. Jadi berapakah skor TOEFL Anda, Mas Idris? Bisa dong. Malu jangan. Pokoknya skor TOEFL-nya itu di bawah 500 waktu itu ya. Karena kan saya masuk jalur itu tadi yang prestasi. Itu. Jadi enggak apa-apa skornya di bawah 500. Tapi kalau untuk sekarang sejauh yang saya tahu itu pasti minimal 500. Jadi kalau Fajar, kamu berapa skor TOEFL? Kan tutor nih ya. Berarti anggapan kita adalah semuanya jago untuk bahasa Inggris terutama. Berapakah skor TOEFL kamu? Skor TOEFL pribadi saya sih memang melampaui 500. Iya, memang pertama first of all, memang saya belum memiliki pengalaman mengenai beasiswa LPDP terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah saya mungkin 1 tahun yang lalu sudah mengantongi sertifikat TOEFL dan alhamdulillah sudah di atas 500 dan mungkin tinggal apply kali ya untuk LPDP dan bisa hanya nanti ke Mas Idris. Iya, harus dicoba. Harus dicoba, betul banget tuh. Siap. Tapi ngomong-ngomong terkait TOEFL dan bahasa Inggris gitu ya, itu sertifikatnya ada masa waktunya nggak sih? Dan gimana tipsnya biar kita itu dapat skor yang kita inginkan at least 500 lah gitu. Karena kalau aku pribadi juga nih, bahasa Inggris aku ya tipis-tipis lah. Kadang nih kalau misalnya aku tuh lagi nggak mood, lagi maksudnya ngantuk, pikiran kemana-mana pas ngerjain TOEFL, itu pasti skornya mendekati 500. Jadi itu suka kesel, aduh dikit lagi nih guys, dikit lagi gitu loh. Nah, bisa gak sih kasih tipsnya biar kita kalau tes bahasa Inggris selalu dapat 500? Coba Mas Fajar dari 500. Iya kan? Ini kapan lagi kita dapat sharing-sharing langsung dari expertnya gitu loh. Kalau dari saya sendiri memang
tidak ada tip khusus ya, tidak ada tip khusus selain belajar. Ai. Selain belajar bahasa Inggris, kalau misalkan kita mau tes TOEFL, ingat di underline, tidak ada khusus selain belajar bahasa Inggris. Terus memang cara belajar seseorang itu kan berbeda ya kayak. Nah kita harus cari tahu terlebih dahulu mengenai tes TOEFL, entah itu ITP atau IBT. Nah kalau misalkan di tes TOEFL itu kalau tidak salah ada 3 poin utama yang harus kita fokuskan untuk kita kerja target. Yang pertama ada yang namanya listening kayak. Terus yang kedua ada structure dan yang ketiga ada reading. Nah, selain kita mencapai tahap tersebut, mungkin kita harus belajar bahasa Inggrisnya mungkin dari basic terlebih dahulu. Kalau misalkan kita belum punya basic bahasa Inggris sama sekali. Nggak apa-apa, kita belajar aja mengenai persiapan untuk mendapatkan skor TOEFL yang kita inginkan, terutama memang untuk mengapply scholarship itu memang ada ketentuan khusus, entah itu dari skornya ya minimal 500 kalau tidak salah. Kita belajar untuk melakukan kefokusan mengenai 3 metode tadi, mengenai listening, structure sama reading. Nah, untuk mencapai hal tersebut memang kita harus tahu nih basicnya kita able-nya di mana, apakah di listening, structure atau reading. Kalau bisa kita able-nya di ketiganya gitu ya, di ketiga metode tersebut gitu. Jadi memang tidak ada tips khusus selain belajar, karena setiap orang memang beda-beda cara kita belajar gitu kan. Ada mulai dari listening seperti mendengarkan podcast, ya kan, atau listening to music. Terus untuk reading mungkin kayak semacam sering baca-baca berita mengenai tentang dunia internasional kayak di VOA, Voice of English misalkan. Terus untuk di structure mungkin kita memang harus nge-push banget belajar mengenai gramatikal gitu. Jadi memang kuncinya itu kalau kita biar bisa dapat skor TOEFL, kita belajar bahasa Inggrisnya yang dari basic. Soalnya percuma juga sih ya, kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan, udah diledekin orang, kita mau baca juga mau jawab ini apa guys, artinya bingung gitu. Itu juga banyak sih kayak gitu. Banyak orang yang memang expert di bidangnya terutama bahasa Inggris, tapi ketika dihadapkan dengan skor TOEFL tetap aja under kan, di bawah 500 gitu. Karena memang kita harus menahan ego kita. Kalau misalkan kita dikira udah expert nih bahasa Inggrisnya gitu, udahlah nggak perlu dari basic lagi, itu jangan menyepelekan hal itu. Karena memang hal-hal yang kecil itu pun kita kadang bisa kecolongan gitu maksudnya. Nggak apa-apa kalau misalkan kita mungkin merasa level bahasa Inggris kita di tingkat intermediate, terus karena kita mau kejar TOEFL, kita nggak apa-apa melalui basic terlebih dahulu untuk belajar itu. Iya. Dan mungkin ini ketika mau tes tenang mungkin ya. Iya. Tenang. Betul. Tidak menganggap bahwa ini tes bukan, tapi kayak latihan mungkin dari situ bisa nanti. Wah, sama nyampe skor jadi TOEFL yang diinginkan. Jadi great learners yang perlu digarisbawahi adalah selain kamu bisa belajar bahasa Inggris dari basic, nggak cuma dari level yang menurut kamu ini kecil nih basic, tapi harus dipelajari lagi, di recall terus gitu ya kan, sampai belajar bahasa Inggris ke tingkat yang lebih expert gitu loh. Karena kalau nggak menguasai materi, percuma nih. Ini apa ya artinya, lupa nih. Bener banget. Lupa nih. Soalnya kalau aku juga waktu tes TOEFL gitu ada bocoran soal yang artinya ini atau sinonimnya ini kayak gitu kan. Benar, berarti itu katanya. Berarti kan itu memang dari level basic yang harus kita kuasai gitu loh. Terus poin pentingnya lagi nih, kalau kita mau tes harus tenang. Mungkin itu kali ya. Aku tuh emang kayak tipe orang yang kalau duduk kelamaan gila itu ngantuk sih. Kalau dia ada dengan tes malah grogi. Ngantuk, akhirnya kok jadi nggak maksimal. Makanya nih Greatness kita harus menenangkan diri dan pikiran biar fokus dan nggak ngantuk gitu ya. Terus kalau dulu nih belajarnya gimana sih biar bisa efektif, terutama dalam mempersiapkan TOEFL? Ada kisi-kisinya enggak? Oke, kalau misalkan belajar nih, kita memang harus fokus one by one. Kalau kita mau belajar listening, udah listening terlebih dahulu Kak. Gitu. Kalau misalkan kita mau belajar structure dulu, ya udah structure terus, kita fokus ke structure. Terus ketika masuk ke reading, kita fokus ke reading. Jangan sampai ketika kita belajar listening itu kita lompat-lompat Kak. Itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Jadi memang kita harus fokus ke beberapa tujuan yang akan kita capai terlebih dahulu.
gitu. Itu sih yang pertama, tips pertama. Terus yang kedua mengenai materi-materi listening mungkin ya. Kalau listening dari Fajar sendiri, Fajar sering kayak semacam tadi dengar podcast tentang bahasa Inggris, terus mendengarkan apa namanya tuh kayak semacam lagu-lagu gitu. Terus mengenai structure sendiri, memang kita mau nggak mau belajar grammar secara mendalam gitu ya. Meskipun memang secara soal nggak begitu banyak di tes TOEFL gitu. Kurang lebih ada 40 soal di structure. Tapi ya mau nggak mau itu kan secara kompleks ya grammarnya. Jadi mau nggak mau yang tadi yang saya sebutkan ya learners, kalau misalkan kita merasa level kita di intermediate nih grammarnya, kita nggak apa-apa. Belajar lagi dari basic untuk merecall memori kita. Gitu. Karena memang banyak sekali jebakan-jebakan di poin di structure itu. Nah lo, jebakan Batman. Mungkin satu lagi konsisten. Konsistensi, Nah. benar banget gitu. Konsisten. Mungkin tiap Senin, Selasa di sini. Kemudian dan seterusnya. Iya, bisa kayak gitu. Bisa seperti itu juga. Wah, jadi begitu ya. Konsisten, jangan sampai lupa gitu. Konsistensi. Apalagi nih sebagai tutor di bahasa, bisa kasih bocoran nggak sih kalau di bahasa tuh bisa belajar TOEFL nggak? Wah, pasti bisa di sini. Cukup murah ya kalau salah ya. Murah dan simple nggak caranya untuk Murah bisa dan belajar di simple. bahasa.com? Murah dan simple. Karena di bahasa sendiri kalau nggak salah ada TOEFL preparation ya kayak. Nah, itu bagus banget learners buat kita untuk meng-up atau mempush diri kita. Kira-kira nih kalau misalkan sebelum kita tes resmi untuk melakukan TOEFL ITP, kita bisa cari tahu nih kira-kira kemampuan kita itu di skor mana nih kira-kira. Nah, learners bisa ikut tuh di TOEFL preparation dari salah satu produk Bahaso. Wah, Gitu. luar biasa tuh learners. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi, kamu bisa langsung kunjungi Bahaso nih. Bahaso, karena ternyata ada yang namanya TOEFL preparation dan bocorannya kita juga bisa tes TOEFL prediction ya di Bahaso ya. TOEFL like ITP ya. Nah, yang mana kamu bisa langsung ngukur kemampuan bahasa Inggris kamu tuh di situ learners. Dia tunggal apa lagi? Jangan lupa cekidot di Bahaso. Terus learners nih, kembali lagi kita ke yang namanya proses beasiswa. Tadi udah dikasih kisi-kisi bahwa tes administratif ada butuhnya apa aja, sharing pengalamannya Mas Idris juga ya kan. Nah, kemudian ada lagi nggak sih tipsnya sampai kita lolos wawancara dan dinyatakan kita dapat beasiswa nih guys. Wah. Ini yang penting yang kayaknya tuh belum ada bocorannya. Biasanya gimana tuh? Apa yang ditanya, persiapannya seperti apa? Pengalamannya gimana? Kalau pengalaman saya waktu itu, saya kan dapat beasiswa di tahun 2015. Ya kan? Kemudian setelah gagal mendapatkan beasiswa ICCR, kemudian dapat beasiswa LPDP, nekat untuk daftar administrasi lolos, kemudian dapat panggilan interview. Nah, di interview satu hal yang saya lakukan yaitu saya mengingat semua apa yang saya upload di administrasi tadi. Misalkan misalkan kayak ikut seminar apa nasional ataupun internasional, dan juga yang lebih penting itu kita harus tahu ini CV kita semua, CV yang kita bikin itu pertama. Kedua, kan kalau di LPDP itu kan ada semacam bikin esai, ya kan? Nah, esai terkait 3 hal, kontribusi, kemudian keinginan untuk studi seperti apa, dan terakhir itu terkait apa lupa. Nah lo, apa tujuan ya? Ya tujuan betul, karena sudah tahun 2015 ya. Iya. Intinya ketika itu saya dapat interview. Kemudian saya membawa ketika ditanya sama interviewer, oke, siap, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Langsung saya tanya, pakai bahasa apa Pak? Nah, kebetulan saya kan sudah agak pede pakai bahasa Inggris, sudah pakai bahasa Inggris saja, silakan. 50-50 bahasa Inggris sama Indonesia. Nah, kemudian ketika ditanya lebih lanjut lagi, bawa aja mereka ke esai kalian, itu esai. Kalau sudah bisa masuk ke situ, udah ada yang cuman 20 menit selesai, ada yang lebih dari itu. Oh ya? Ya, intinya kalau menurut saya kuasai apapun yang kita upload, kemudian kuasai esai juga. Itu sih.
Oke. Terus tenang, pokoknya tenang. Iya. Tenang. Jangan sampai terbawa emosi ya. Kayak gitu ya. Kadang interviewer itu ini apa namanya? Ngetes. Gitu kan. Terus pernah itu sebelum saya dipanggil ada yang keluar dari habis interview tadi menangis. Ada seperti itu. iya? Iya ada. Menangis. Serius. Nggak tahu ya kenapa itu. Berarti lebih ke pembawaan diri kita berarti ya. Betul, Ketika lebih santai. interview itu gimana sih kita mengenal diri kita sendiri gitu ya. Iya, Yang paling penting intinya adalah harus kuasai apa? fokus ke tadi Diri administrasi juga gitu. Administrasi itu. Karena mereka kan pasti tanya tidak jauh dari itu. Oh, kamu sudah berkiprah di sini, ketik off kampus, ketik on kampus di sini, terus kamu bikin proposal of study seperti ini. Nah, terus lebih ke komunitasmu apa itu juga. Oke, jadi kurang lebih gitu seperti tuh. itu. Kurang lebih seperti itu ya, learners. Terus Mas Idris, kalau abis administrasi, interview, abis itu tahap apa lagi yang harus dilewati sampai kita dinyatakan lulus dapat beasiswa? Kalau sudah lolos interview, kita sudah menjadi beasiswa. Istilahnya kita sudah menjadi penerima beasiswa atau istilah lainnya itu awardee. Nah, udah ketika sudah dinyatakan awardee, kita tinggal mengikuti tahap selanjutnya. Tergantung dari tiap-tiap beasiswa. Kalau LPDP dulu ada namanya PK itu kan. Persiapan keberangkatan. Di situ ada 1 minggu kita ada pelatihan kepemimpinan, kemudian solve problems dan anything sukanya di situ. Baru setelah itu tinggal cari kampus masuk. Iya. Luar biasa, keren banget ya. Jadi mudah-mudahan nih learners, bagi kamu yang lagi kepikiran kayaknya pengen dapetin beasiswa untuk lanjut studi nih, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, kurang lebih cara daftar kisi-kisinya biar dapetin beasiswa seperti itu tadi. Jadi learners jangan lupa untuk langsung subscribe nih kita di YouTube ataupun di platform lainnya. Soalnya nanti akan ada banyak topik-topik menarik. Sampai grogi nih saya juga. Topik-topik menarik dari podcast Bobanya Bahaso Broadcast. Oke. Ya, Gilkeners, jadi itu dia tips-tips dari tutor-tutor dari bahaso.com mengenai pengalaman dapetin scholarship untuk lanjut kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa learners, untuk kamu bisa subscribe Bahaso dong di Bahaso Broadcast, supaya kamu bisa tahu nih kira-kira akan ada topik-topik menarik apa yang akan kita bahas di Boba selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Idris dan juga Mas Fajar. Udah sharing-sharing, nanti tungguin ya. Topik selanjutnya akan ada di Boba episode berikutnya. Boba Bahaso Broadcast.